Halo semua, pada pertemuan kali ini, kami diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang bab 14 yaitu Sistem Design and Development oleh saya Yesua Primagultom dan teman-teman saya, eee mulai dari Dery dan juga Elang. Nah, pada eee, slide berikutnya pada subbab 1 memiliki judul membuat program, di mana di zaman sekarang ini orang-orang cenderung membuat program komputer dengan bergantung pada aplikasi template yang sudah ada ataupun software bantuan untuk membuat program secara drag and drop. Tapi dari beberapa kasus perlu juga untuk membuat program dari nol untuk memecahkan sebuah kasus permasalahan. Nah, dari permasalahan tadi itu, kita perlu membuat dari ide ke algoritma. 4 langkah membuat program, yaitu pertama adalah dengan cara memahami masalah, itu mendefinisikan masalah yang akan dipecahkan dan memahami sebab akibatnya. Kemudian, dilanjutkan dengan menyusun rencana, yaitu menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dari keadaan yang ada maupun akan disediakan. Ketiga, melaksanakan rencana, yaitu melakukan skema pemecahan masalah dengan cepat dan tepat. Keempat yang terakhir, yaitu mengevaluasi solusi. Cek dan dicek apakah masalah sudah selesaikan dengan benar atau mungkin ada sesuatu hal baru atau ada hal yang tertinggal. Nah, dari ide ke algoritma, kita akan melanjutkan dari algoritma ke program, di mana ketika pengujian selesai, algoritma siap menjadi program. Karena algoritma memiliki struktur logis dari suatu program, proses pengkodean atau menulis program dari algoritma menjadi sederhana dan mudah. Pernyataan dalam algoritma diterjemahkan secara langsung menjadi baris kode dalam bahasa pemrograman manapun yang paling sesuai dengan kebutuhan programmer. Berikut akan ditampilkan bagaimana testing program menggunakan bahasa C++. Contoh aplikasi untuk mengetik program kita gunakan adalah dev C++ seperti yang ada di gambar samping kanannya. Kemudian, dari pengetikan tersebut akan dilakukan kompilasi terlebih dahulu sebelum menjadi .x, yaitu terkadang dalam proses kompilasi dari teks CP ke program .x atau .x, kompilator akan mengecek terlebih dahulu bahasa programannya apakah sesuai dengan logik dari C++ atau tidak. Sebagaimana berikut ditunjukkan error mengenai penulisan kutip atau penutup yang salah. Selanjutnya akan ditampilkan juga bagaimana program itu bekerja ketika dijalankan. Setelah melakukan kompilasi, program dalam bentuk CPP akan diubah ke .exe yang dapat dibuka dan dijalankan sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada subbab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Kita lanjut ke bahasan subbab 2, yaitu bahasa pemrograman dan metodologi. Nah, C++ adalah salah satu dari ratusan bahasa pemrograman yang digunakan saat ini. Ada banyak tools untuk programmer profesional yang membuat software yang kita gunakan, lalu ada juga yang berfungsi untuk membantu kita mempelajari dasar-dasar pemrograman, dan ada juga yang memungkinkan kita untuk mengotomatisasi tugas berulang dan menyesuaikan aplikasi software. Sejak lahirnya komputasi, bahasa pemrograman telah berkembang untuk menyediakan komunikasi yang baik antara manusia dan komputer. Pertama, dari perkembangan bahasa ada bahasa mesin dan bahasa assembly. Nah, setiap komputer mempunyai bahasa asli, yaitu namanya bahasa mesin. Nah, kesamaan dari berbagai jenis bahasa mesin yaitu mereka sama-sama memiliki instruksi untuk 4 operasi dasar aritmatika, lalu untuk membandingkan pasangan angka, untuk mengulang instruksi, dan sebagainya. Tetapi layaknya bahasa Inggris dan Perancis, jenis bahasa mesin yang berbeda adalah bahasa yang berbeda. Jadi, mesin yang berbasis satu bahasa tidak bisa memahami program yang ditulis dengan bahasa lainnya. Oke, selanjutnya ada high level language. Nah, high level language dikembangkan pada awal 1950-an untuk menyederhanakan dan merampingkan proses pemrograman. Bahasa seperti Fortran dan COBOL memungkinkan para ilmuwan, insinyur, dan pebisnis untuk menulis program yang menggunakan terminologi dan notasi yang familiar daripada instruksi mesin samar. Hari ini, programmer bisa memilih dari ratusan high-level language yang ada. Selanjutnya, kita masuk ke pemrograman terstruktur. Nah, bahasa pemrograman dapat menjadi suatu alat yang sangat kuat di tangan programmer yang terampil. Tetapi alat saja tidak bisa untuk menjamin kualitas. Programmer terbaik memiliki teknik khusus untuk memaksimalkan tools yang ada di software mereka. Dalam sejarah singkat pemrograman, ilmuwan komputer telah mengembangkan beberapa metode yang membuat para programmer lebih produktif dan program yang lebih reliable. Selanjutnya, Object Oriented Programming atau yang biasa kita sebut OOP. Nah,
Pemrograman terstruktur mempresentasikan langkah besar bagi programmer. Itu memungkinkan mereka untuk menghasilkan program yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Tapi saat ini OOP adalah pemrograman yang lebih populer. Dalam OOP, program bukan hanya kumpulan instruksi atau prosedur, tetapi merupakan kumpulan objek. Objek yang berisi data dan instruksi sekaligus, dan dapat mengirim dan menerima pesan. Contohnya tombol di layar multimedia mungkin berisi sebuah objek, berisi deskripsi fisik dari tampilan tombol tersebut, dan skrip yang memberitahu apa yang harus dilakukan apabila menerima pesan klik mouse dari sistem operasi. Objek tombol ini bisa digunakan kembali dengan mudah di program lain karena ia sudah membawa semua yang dibutuhkan untuk beroperasi. OOP mempunyai banyak sekali keuntungan dan juga dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya ada aspect-oriented programming. Memisahkan setiap fitur objek ke dalam program terpisah yang tumpang tindih dalam satu fungsi sesedikit mungkin. Jadi fitur pohon yang kritis khusus untuk burung, yaitu ada cabang, pemangsa terdekat, dan sebagainya akan dimasukkan ke dalam program yang terpisah. Fitur-fitur ini tidak akan berdampak banyak pada logger yang lebih peduli dengan program timber value. Pemisahan concerns atau kunci konsep dari aspect-oriented programming adalah prinsip desain penting dalam perencanaan kota, arsitektur, desain informasi, dan berbagai bidang lainnya. Di setiap disiplin ilmu, penting untuk menjaga fitur sistem tetap terpisah sehingga kegagalan dari satu fitur tidak berdampak pada fitur lainnya. Selanjutnya kita masuk ke visual programming. Banyak orang yang merasa lebih mudah bekerja dengan gambar atau visual daripada verbal. Jadi alat pemrograman visual memungkinkan programmer untuk membuat sebagian besar program menggunakan gambar dan menunjuk ke objek, menghilangkan pengkodean tradisional yang membosankan. Saat ini, alat pemrograman visual belum mengubah pemrograman menjadi proses visual sepenuhnya. Soalnya programmer harus tetap mengerti cara membaca dan menulis code untuk membuat program yang kompleks. Tetapi dengan teknologi ini bisa menghemat waktu pengkodean, terutama saat membuat user interface. Karena mereka dapat menyederhanakan bagian paling sulit dari proses pemrograman. Bahasa visual membuat pemrograman lebih mudah diakses oleh para non-programmer. Selanjutnya ada bahasa untuk pengguna. Nah, beberapa bahasa komputer dirancang dengan mempertimbangkan para non-programmer. Mereka tidak sehandal dan serbaguna bahasa pemrograman profesional, tetapi mereka memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. Nah, di jenis bahasa yang pertama ada bahasa makro, yaitu banyak bahasa yang berorientasi pengguna bertujuan untuk memungkinkan pengguna membuat program yang biasa disebut makros yang mengotomatiskan tugas yang berulang. Bahasa makro berorientasi pengguna dibangun ke dalam banyak aplikasi, utilitas, dan sistem operasi. Menggunakan bahasa makro, pengguna spreadsheet dapat membuat program untuk membuat laporan akhir bulan secara otomatis setiap bulannya dengan menempatkan data di lembar kerja lain, masukkan nilai ke dalam lembar kerja baru, dan menghitung hasil menggunakan rumus dari bulan-bulan sebelumnya. Menggunakan sistem operasi, pengguna dapat mengotomatiskan proses pembuatan salinan cadangan semua dokumen yang dibuat selama 7 hari terakhir. Selanjutnya ada bahasa generasi keempat dan kelima. Banyak ahli menyatakan bahwa bahasa telah berkembang melalui 4 generasi. Yang pertama yaitu bahasa mesin, lalu berkembang pada bahasa assembly, bahasa tingkat tinggi atau high level language, dan terakhir ada bahasa generasi keempat yang kadang disebut 4GL. Setiap generasi bahasa lebih mudah digunakan dan lebih mirip kepada bahasa alami daripada pendahulunya. Salah satu jenis dari 4GL adalah bahasa query yang memungkinkan pengguna untuk meminta informasi dari database dengan pertanyaan seperti bahasa Inggris yang disusun dengan hati-hati. Bahasa query berfungsi sebagai UI database, menyembunyikan seluk-beluk database dari pengguna. Nah, SQL adalah bahasa query standar untuk sebagian besar aplikasi database saat ini. Seperti bahasa query pada umumnya, SQL mengharuskan pengguna untuk menguasai aturan sintaks dan logika. Beberapa bahasa telah disebut sebagai bahasa generasi kelima atau 5GL. Menurut satu definisi umum, 5GL adalah bahasa yang digerakkan oleh kendala. Alih-alih menentukan algoritma, programmer mendefinisikan kondisi yang harus dipatuhi dan komputer menyelesaikan masalah tersebut sendiri. Sehingga 5GL tidak cukup pintar untuk membuat algoritma yang efisien untuk masalah yang lebih kompleks. Sehingga sejauh ini penggunanya terbatas pada penelitian kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya,
Kita masuk pada komponen software. Nah, alat komponen software dapat membalikan tren menuju mega aplikasi dengan memungkinkan pengguna untuk membangun aplikasi custom kecil dari komponen software. Komponen software tidak sepenuhnya baru. Pengguna telah dapat menambahkan komposisi khusus ke dalam aplikasi dan sistem operasi selama bertahun-tahun. Banyak program mendukung skins atau komponen yang dirancang untuk menyesuaikan tampilan program layar. Tetapi komponen bukan hanya untuk tujuan kosmetik atau mempercantik tampilan. Lusinan ekstensi plugin menambahkan fitur dan kemampuan untuk berbagai aplikasi populer. Kemampuan penyesuaian ini hanya berjalan jika aplikasi diprogram untuk mengizinkannya. Sehingga banyak program software dan sistem operasi yang dirancang dengan mempertimbangkan ekstensibilitas. Kita lanjut kepada Agile Development and Extreme Programming. Agile Development adalah model pemrograman berfokus pada budaya pemrograman seperti halnya pada teknologi. Pendekatan tradisional untuk programming adalah membuat programmer individu bertanggung jawab atas seluruh program atau modul yang membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Nah, model ini menekankan komunikasi, kolaborasi, dan pembaruan perangkat lunak yang lebih kecil tetapi lebih sering. Nah, programmer yang bekerja dalam tim mengembangkan program yang dapat lulus seluruh tes ketat dalam proses pengembangan. Agile Development meningkatkan komunikasi yang erat dengan pelanggan dan klien, sehingga klien dianggap sebagai tim. Oke, lanjut. Dalam model Agile Development, yang paling terkenal Extreme Programming. Seluruh tim programming memiliki kode tersebut. Setiap anggota tim memiliki hak untuk memperbaikinya dan tanggung jawab untuk membuatnya bekerja dengan baik. Extreme programmer bekerja berpasangan pada proyek untuk mengurangi kesalahan individu dan memastikan lebih banyak anggota yang memiliki segala aspek dari kode tersebut. Extreme programming menekankan rilis pembaruan kecil yang lebih sering dengan minggu kerja yang wajar bagi programmer, yaitu 40 jam seminggu. Nah, selanjutnya programming for the web. Nah, di dunia yang digerakkan oleh Facebook dan Flickr saat ini, banyak ahli yang meyakini bahwa aplikasi PC tergantikan oleh aplikasi berbasis web. Programmer bisa melakukan dan menggunakan berbagai bahasa pengukur, termasuk C dan C++ untuk menulis aplikasi web. Tetapi beberapa bagian dari alat pemrograman sangat berguna untuk pengembangan aplikasi web, seperti bahasa HTML, XML, JavaScript, VBScript, ActionScript, Java, ActiveX, Perl, PHP, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Programming for the Cloud. Cloud computing menawarkan janji kekuatan pemrosesan dan penyimpanan yang hampir tak terbatas menggunakan pusat data jarak jauh yang dijalankan oleh Amazon, Google, dan banyak perusahaan lainnya. Tapi programming untuk cloud tidak sama dengan pemrograman untuk PC yang berdiri sendiri. Nah, untuk satu hal, data yang digunakan dan disimpan oleh aplikasi berbasis cloud mungkin disimpan di mana saja. Dan seorang programmer tidak bisa berasumsi bahwa data mengalir terus-menerus di antara perangkat penyimpanan dan prosesor tanpa gangguan. Terlebih lagi, data cloud mungkin berubah saat program berjalan. Nah, banyak developer yang membuat instruksi untuk menangani ketidakpastian ini menggunakan bahasa yang mendahului cloud. Lainnya menggunakan alat pemrograman seperti Bloom dan Mirage yang dirancang khusus untuk cloud. Alat pemrograman cloud mengurangi waktu pengembangan dengan menghilangkan kebutuhan untuk memprogram di sekitar dependensi dan yang tidak diketahui. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Subbab 3, Programs and Perspective, System Analysis, dan System Lifecycle. Program tidak berada di dalam sebuah vakum. Program adalah bagian dari sistem informasi yang lebih besar. Kumpulan orang, mesin, data, dan metode yang terorganisir untuk melaksanakan fungsi tertentu dan menyelesaikan masalah tertentu. Pemrograman hanyalah bagian dari proses mendesain, mengimplementasikan, dan manajemen sistem informasi yang lebih besar. System Development. Pengembangan sistem adalah proses penyelesaian masalah dengan menginvestigasi suatu situasi, mendesain suatu solusi sistem untuk memperbaiki situasi, mengambil sumber daya manusia, finansial, dan teknologis untuk mengimplementasikan solusi, dan akhirnya mengevaluasi kesuksesan solusi tersebut. Proses pengembangan sistem tersebut dimulai ketika ditemukan masalah yang perlu diselesaikan atau terdapat peluang yang bisa dipergunakan. Situasi-situasi tersebut bisa dalam bentuk seperti berikut. Tak musik kecil perlu suatu cara untuk memantau penyewaan peralatan musik sehingga penagihan dan akuntansi tidak merepotkan.
Sistem pendaftaran antik sebuah perguruan tinggi memaksa siswa untuk menggunakan bentuk web yang dirancang dengan buruk dan lamban, serta masalah penjadwalan yang sering terjadi. Sebuah perusahaan pemasok peralatan taman tumbuh melampaui sistem perangkat lunak berbasis PC-nya yang kecil dan lambat, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman, kesalahan penagihan, dan keluhan pelanggan. Sebuah organisasi dapat menghadapi beberapa masalah dan peluang, dengan keduanya membutuhkan perusahaannya untuk mengembangkan aplikasi IT baru, yang membutuhkan orang, uang, dan sumber daya lainnya, sehingga komite pengarah mungkin dibuat untuk menentukan proyek mana yang sebaiknya dipentingkan. Setelah ditentukan proyeknya, sebuah tim proyek dibentuk untuk mengembangkan sistemnya. Tim proyek biasa terdiri dari satu atau lebih pengguna akhir dan penganalisa sistem. Penganalisa sistem biasanya adalah bagian dari Departemen Sistem Informasi perusahaan itu sendiri, namun bisa juga dikontrak dari perusahaan konsultan lain. System Development Life Cycle. Dari sistem akuntansi pengguna satu yang sederhana untuk sebuah usaha kecil, atau sistem informasi manajemen pengguna banyak berbasis web untuk perusahaan besar, suatu sistem memiliki siklus hidup. The Systems Development Life Cycle, SDLC, adalah sekuen dari 7 fase yang dijalankan oleh sistem melewat di antara waktu dia dibuat dan waktunya dikeluarkan. Fase-fasenya adalah investigasi, analisa, desain, pengembangan, implementasi, maintenance, dan retirement. Investigation. Tujuan dari fase investigasi adalah untuk mempelajari masalah bisnis atau peluang yang sudah ada dan menentukan apakah bisa atau tidak untuk mengembangkan sistem baru atau mendesain ulang sistem yang sudah ada. Tim proyek melaksanakan penelitian kelayakan untuk menentukan sifat dari masalahnya. Tim ini juga meneliti apakah sistem yang sudah ada perlu diperbaharui atau sepenuhnya diganti. Tim proyek akan berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan kelayakan berikut: kelayakan teknis, ekonomis, dan operasional. Berdasarkan penelitian kelayakan, komite pengarah akan menentukan apakah akan melanjutkan dengan fase analisa SDLC. Analisis. Pada fase analisa, para penganalisa sistem mengumpulkan dokumen, mewawancarai sistem yang digunakan saat ini, mengobservasi sistem dalam pengerjaannya, dan mengumpulkan serta menganalisa data untuk memahami sistem yang sedang digunakan dan mengidentifikasi persyaratan baru, fitur atau capabilities yang perlu dimasukkan ke dalam sistem untuk memenuhi keperluan penggunanya. Penganalisa sistem mengidentifikasi persyaratan yang berhubungan dengan tiap subsistem dari sistem yang diajukan, persyaratan input-output, pemrosesan, penyimpanan, dan kontrol. Berdasarkan hasil dari fase analisa, komite pengarah menentukan apakah akan melanjutkan dengan fase desain SDLC. Pada fase investigasi ditanyakan kenapa, pada fase analisa ditanyakan apa, lalu pada fase desain yang ditanyakan adalah bagaimana. Pada fase ini, penganalisa sistem mengembangkan spesifikasi yang mendeskripsikan bagaimana persyaratan sistem yang telah diidentifikasikan pada fase analisa akan dicapai. Penganalisa sistem mempertimbangkan pertanyaan penting bersifat bagaimana dalam 3 kategori: desain antarmuka pengguna, database, dan proses. Setelah terjawab pertanyaan tersebut, bisa dibuat prototipe dari sistem yang diajukan. Setelah fase desain, pengembangan sistemnya akhirnya bisa dimulai. Fase pengembangan adalah proses mengubah desain spesifikasi menjadi sistem nyata yang berfungsi. Banyak waktu yang digunakan dalam fase pengembangan digunakan dalam percobaan sistemnya untuk mendeteksi dan menghapus bug yang muncul. Implementation. Fase implementasi terjadi ketika fase testing diselesaikan dan sistem baru siap untuk menggantikan yang sistem sebelumnya. Fase ini biasanya melibatkan pelatihan ekstensif dan bantuan teknis untuk penjualan suplemen serta usaha penjualan. Penganalisa sistem akan memilih 1 dari 4 cara untuk mengkonversikan sistem baru. Langsung merubah, pengoperasian kedua sistem untuk sementara sebelum mematikan sistem lama, mengimplementasikan subsistem baru secara gradual, atau mengimplementasikan sistem baru dalam satu departemen terlebih dahulu. Ini visualisasi implementasinya. Yang pertama yang langsung diganti, yang kedua yang dilajukan bersama lalu diganti, yang ketiga yang diganti secara berkala, yang keempat di mana sistem baru dijalankan di beberapa dulu sebelum menggantikan semuanya. Maintenance.
Fase maintenance melibatkan pengawasan, pengevaluasian, perbaikan, dan penguatan sistem selama masa hidupnya. Beberapa masalah perangkat lunak tidak muncul hingga sistemnya telah beroperasi selama beberapa saat atau organisasinya perlu perubahan. Maintenance memperbolehkan organisasi untuk mengatasi masalah tersebut karena mengambil peluang untuk perbaikan ketika mereka muncul. Evaluasi adalah aspek penting dalam maintenance. Sistem perlu dievaluasi setiap satuan waktu untuk menentukan apakah sistem tersebut memberikan keuntungan yang diinginkan. Lalu retirement. Dalam suatu titik dari kehidupan sistem, maintenance berkala tidak cukup dan akan diperlukan perubahan sistem lagi. Dan siklus hidup sistem akan dimulai lagi dari investigasi sistem. Systems Development Tools and Techniques. Digunakan serangkaian teknik dan peralatan selama siklus hidup pengembangan sistem. Peralatannya adalah modeling tools. Peralatan modeling adalah representasi grafis dari sebuah sistem. Banyak ragam peralatan tersedia, namun yang sering digunakan oleh penganalisa sistem adalah flowchart system, diagram alur data, data dictionaries, dan tabel keputusan. Flowchart system menggunakan simbol yang ditunjukkan di kanan. Penggambaran grafis dari sistem fisik yang terdapat atau diajukan, menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan strukturnya dan proses yang terjadi di tiap titik tersebut. Diagram alur data adalah penggambaran grafis sederhana dari pergerakan data melewati sebuah sistem, menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan pergerakan data, proses yang digunakan, penyimpanan data, serta input dan outputnya. Simbolnya berada di kanan. Data dictionary. Katalog atau direktori yang mendeskripsikan setiap data yang mengalir melewati sistem. Data dictionary digunakan sebagai catatan untuk segala data yang keluar dan masuk. Contohnya adalah receipt atau invoice. Tabel keputusan. Sebuah tabel keputusan menunjukkan dalam format kolom dan baris peraturan keputusan yang berfungsi dan kegiatan apa yang perlu dilaksanakan ketika terjadi suatu kondisi. Bisa dilihat di kanan. Microsoft Visio dapat dilihat ini adalah Microsoft Visio yang digunakan untuk membuat flowchart, diagram alur data, dan segala diagram lainnya yang digunakan dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, data collection techniques. Ada review document, di mana penganalisa sistem review dokumen dalam fase investigasi dan analisa untuk mencari tahu bagaimana sistem saat ini didesain dan bagaimana operasi layaknya. Lalu ada interview, di mana penganalisa sistem menanyakan pertanyaan kepada sekumpulan orang secara langsung. Lalu ada kuesioner, di mana penganalisa sistem mengambil informasi dari sekumpulan orang melewati kertas atau formulir dari sekumpulan orang banyak. Lalu ada observation, di mana penganalisa sistem mengobservasi bagaimana pekerja melaksanakan pekerjaannya dalam sistem tersebut. Lalu ada sampling, di mana diambil beberapa presentasi dari data yang ada untuk melihat bagaimana sistemnya bekerja. Computer Aided Systems Engineering atau CASE. Dewasa ini banyak teknik dan peralatan pengembangan sistem dimasukkan dalam paket perangkat lunak disebut Computer Aided Systems Engineering. Kebanyakan paket CASE memiliki peralatan chart dan diagram, data dictionary tersentralisasi yang memiliki informasi detail, generator antarmuka pengguna yang membuat dan mengevaluasi banyak desain juga, dan generator kode yang mengotomatisasikan kebanyakan dari pemrograman komputer untuk membuat sistem atau aplikasi baru. Beberapa case mengandung peralatan digunakan terutama di fase analisa dan desain dari siklus pengembangan sistem. Lainnya mengandung peralatan yang mengotomatisasikan fase-fase nantinya seperti implementasi dan maintenance. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, kembali lagi kepada saya. Pada subbab 4 yang berjudul ilmu komputer atau computer science, kita telah melihat bagaimana programmer dan analisis sistem membuat dan memelihara program komputer digunakan oleh para ilmuwan, pebisnis, seniman, penulis, dan lain-lain. Tapi seperti kita yang bergantung dan menggunakan program-program tersebut, programmer juga bergantung pada alat dan ide yang dikembangkan oleh ilmu komputer atau computer science. Jadi, apa itu ilmu komputer dan mengapa itu penting di dunia komputer? Mari kita bahas ini. Proyek IT membutuhkan sponsor eksekutif. Next slide-nya. Proyek IT membutuhkan sponsor eksekutif, yang berarti setiap programmer membutuhkan orang yang mengendalikannya
jalannya pelaksanaan pembuatan program untuk mengubah bagaimana mereka bekerja setiap hari agar sesuai dengan tetap di dalam jalur pembuatan program. Namun, sponsor yang telah dapat menjadi hambatan, sponsor yang salah dapat juga menjadi hambatan dalam pembuatan program dikarenakan timbulnya rasa takut atau timbulnya rasa penolakan dan lain-lain terhadap proyek eksekutif yang tidak baik. Nah, selanjutnya, ternyata proyek IT juga membutuhkan input dari para pengguna. Yang dilanjutkan pada slide berikutnya. Nah, kurangnya input pengguna menunjukkan bahwa program berjalan secara kurang baik. Itu penting untuk mendiskusikan programmu di depan banyak orang agar mereka mengerti apa yang kau siapkan pada mereka untuk digunakan. Di sanalah dibutuhkan orang-orang yang hebat dalam pemasaran dan pengenalan produk terhadap orang-orang di sekitar. Selanjutnya, proyek IT membutuhkan spesifikasi, di mana proyek IT memerlukan rapat mengenai kemana arah dan tujuan utama dari proyek IT tersebut, sehingga terarah dan lebih spesifik untuk menghindari penyebarnya ide terlalu luas dan justru malah menghambat proses pembuatan dari program itu sendiri. Selanjutnya, proyek IT membutuhkan mitra bisnis yang kooperatif, di mana banyak proyek IT melibatkan vendor, mulai dari konsultan hingga programmer. Vendor tersebut dapat memulai sebagai mitra, tetapi dapat berubah arah selama proses pengembangan sistem jika tidak dibatasi oleh alasan yang wajar dan kontrak yang adil. Selanjutnya, terdapat juga proyek IT membutuhkan komunikasi yang jujur. Pekerja tidak ingin menjadi pembawa berita buruk, dan manajer tidak ingin mendengar berita itu. Setiap perusahaan harus memiliki budaya yang menghargai komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga setiap unsur dari proyek dapat mengantisipasi dan melakukan tindakan preventatif bila ada masalah tertentu di dalam proyek ataupun di luar proyek. Dilanjutkan dengan diagram bulat ini, menurut Standish Group, hanya sekitar sepertiga dari proyek perangkat lunak yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, dan di mana sekitar setengah dari proyek memiliki signifikan kelebihan waktu dengan atau biaya, dan sekitar 1/6 proyek dibatalkan karena masalah-masalah yang disebutkan di atas tadi. Ilmu komputer adalah disiplin ilmu yang relatif baru dengan ikatan dengan teknik elektro, matematika, dan bisnis. Banyak ilmuwan komputer lebih suka menyebut bidang ilmu komputasi karena berfokus pada proses komputasi daripada perangkat keras komputer. Komputasi mengambil berbagai bentuk, dan ilmu komputer mencakup sejumlah fokus bidang, mulai dari dunia teori yang dijernihkan hingga pekerjaan praktis dalam rekayasa perangkat lunak. Beberapa bidang spesialisasi seperti database management, grafik, kecerdasan buatan, dan jaringan. Nah, berikut akan ditampilkan bidang-bidang ilmu komputer seperti teori komputasi, di mana cabang ilmu komputer paling matematis dengan membahas bagaimana komputer bekerja dengan angka dan matematis. Kemudian ada algoritma, di mana cabang komputer ini digunakan untuk memprediksi bagaimana program bekerja dan bagaimana tingkat kesuksesan program akan dijalankan nantinya. Dan juga ada struktur data, yang dimana menjelaskan tentang struktur data secara logis dengan menggunakan angka sederhana sampai tabel-tabel raksasa berisi kumpulan-kumpulan dari data yang telah dikumpulkan. Keempat, kami tampilkan berupa arsitektur komputer, di mana mempelajari bagaimana komputer bekerja dari rangkaian perangkat keras hingga perangkat lunaknya. Dari empat ini, masih banyak lagi cabang-cabang lainnya seperti artificial intelligence dan lain-lainnya. Berikutnya, pada subbab 5 akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Subbab 5, the state of software. Meskipun sudah banyak kemajuan dalam ilmu komputer, keadaan pengembangan perangkat lunak masih kurang dari ideal. Pengembang dan pengguna perangkat lunak menghadapi dua masalah besar, yaitu biaya dan ketidakandalan. Software problems. Seiring perkembangan komputer melalui dekade-dekade ini, biaya perangkat keras komputer telah menurun dengan stabil, dan kekuatan serta keandalannya telah menaik. Namun sebaliknya untuk perangkat lunak, banyak sistem komputer yang perlu dikembangkan selama bertahun-tahun lebih dari yang dikira, serta menggunakan biaya yang jauh lebih banyak. Sering juga para pengembang terpaksa untuk meninggalkan proyek mereka. Meskipun begitu, keandalan perangkat lunak tidak mengalami kenaikan yang setara. Bahkan banyak bug yang muncul dalam komputer dengan efek yang sangat menghancurkan. Software solutions. 5 area utama yang ditanggapi oleh ilmuwan komputer dan pengembang perangkat lunak dalam masalah keandalan dan biaya, yaitu teknik pemrograman. Sejauh ini pemrograman terstruktur dan pemrograman berbasis objek adalah teknik yang paling dikenal dan paling sukses untuk meningkatkan produktivitas dan keandalan program.
Hasilnya adalah perangkat lunak yang lebih murah dan lebih dapat diandalkan, namun bisa lagi dikembangkan tekniknya untuk menjadi lebih baik lagi. Kedua, lingkungan pemrograman. Peralatan pemrograman terbaik saat ini meliputi editor teks, debugger, program penjaga teks, dan penerjemah. Yang disatukan menjadi satu lingkungan kerja grafis. Lingkungan berkualitas tinggi akan diperlukan menjamin perangkat lunak yang dapat diandalkan, kalaupun itu mungkin. 3. Verifikasi program. Pengembang perangkat lunak ingin bisa membuktikan kebenaran program mereka sama seperti seorang ilmuwan matematika membuktikan teori mereka. Ilmuwan komputer telah mengembangkan teknik pembuktian program yang bagus untuk program yang kecil, namun untuk program besar masih bermasalah. Pembuktian program juga tidak dapat diotomatisasikan. Pemrograman ruang bersih. Satu pendekatan percobaan dalam pengembangan software diambil dari teknik pembuatan microchip. Pemrograman ruang bersih menggabungkan notasi formal, bukti kebenaran, dan kontrol kualitas statistikal dengan pendekatan evolusioner kepada pemrograman. Beberapa perusahaan yang menggunakan pendekatan ini telah melaporkan pengurangan sebesar 90% dalam bug yang mereka temukan. Kelima adalah manajemen manusia. Teknik manajemen proyek yang dari bisnis dan mesin telah diaplikasikan dengan sukses kepada banyak proyek rekayasa software. Teknik ini mengarah kepada komunikasi antar manusia daripada antara pemrogram dengan programnya. Banyak masalah yang muncul disebabkan oleh permasalahan komunikasi antar manusianya, sehingga manajemen manusia yang ditingkatkan bisa meningkatkan keandalan sistemnya. Ilmuwan komputer telah menyelesaikan banyak hal dalam kurun waktu yang singkat. Pengembangan singkat dalam bidangnya. Pengembangan software makin rumit, dan rekayasa software kewalahan dalam mengikuti perkembangan hardware yang pesat dan susah untuk menghasilkan software yang bisa diandalkan dan tidak mahal. Software warranties. Program komputer besar sangatlah rumit. Sistem operasi Windows contohnya memiliki jutaan baris kode. Rekayasa software melakukan banyak jenis tes untuk mengetahui kemampuan sistem, namun mencoba segala sesuatu yang mungkin itu mustahil. Oleh karena itu, testing seperti ini tidak bisa menunjukkan bahwa tidak ada bug yang terdapat dalam programnya, sehingga pengembang software tahu bahwa mustahil untuk menghapus semua bug dalam sistem yang sangat besar. Dulu pembuat software komersial tidak memberikan garansi untuk produk yang mereka berikan, dan pembeli harus menerima kode mereka seperti yang mereka beli. Sekarang pembuat program memberikan garansi bila programnya tidak bisa dijalankan atau tidak berjalan sesuai ekspektasi. Namun jarang penjual program mengambil tanggung jawab terhadap masalah yang timbul akibat kegagalan program yang mereka berikan. Apakah adil bagi pembuat program untuk tidak menanggungjawabkan kerusakan akibat masalah dalam program mereka? Apa yang akan terjadi bila sistem hukum mewajibkan pembuat program untuk mengambil tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh permasalahan dalam program mereka? Pembuat program tentunya akan lebih fokus dalam keandalan program mereka, namun akan meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan program tersebut. Perusahaan besar akan memiliki keuntungan dibandingkan perusahaan kecil dan baru yang sering memberikan inovasi dalam dunia software. Masuk akal untuk menaruh disclaimer pada produk mereka untuk memperingatkan pembeli. Namun perusahaan software masih sebaiknya mencoba untuk membuat program yang bebas bug sebaik mungkin. Banyak perusahaan yang mengeluarkan revisi dan perbaikan bug kecil secara gratis melalui web. Sekian dari kelompok kami. Sekian untuk materi bab 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.